Bismillahirrahmanirrahim. Lahratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi, khususnya di pengajian nukilan kitab klasik daripada kitab Ma'rifat. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih tak hentinya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis kita pada malam hari ini, karena telah mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk mengikuti pengajian tadi. Semoga pengajian kita senantiasa berkah dan bermanfaat, khususnya bagi kita semua dan pada umumnya untuk hamba-hamba Allah yang berada di jalan saleh untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini adalah tentang masih dalam sifat-sifat Allah lil hawadis. Artinya berbeda atau tidak sama dengan sesuatu. Jadi zat Allah tadi berbeda atau tidak sama dengan segala sesuatu, ataupun tidak seumpamanya. Mungkin dalam pengajian yang telah lalu telah kita ulas tentang pengajian masalah tauhidul sifat, tentang keesaan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun malam hari ini khusus tentang daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mukhalafatul lil hawadis. Berbeda atau tidak sama dengan sesuatu yang baru. Tentu zat Allah pasti berbeda dan tidak sama dengan sesuatu yang baru. Jadi Allah taala tadi pasti berbeda dan tidak sama dengan sesuatu yang baru atau yang disebut dengan hawadis atau baru. Alam semesta ini dan segala isinya dinamakan sesuatu yang baru. Jadi yang disebut alam semesta beserta isinya disebut yang baru atau hawadis. Jadi alam di sini adalah termasuk daripada diri kita. Nah, diri kita ataupun alam semesta beserta isinya ini tadi termasuk diri kita adalah yang baru atau hawadis karena diciptakan. Baru dalam artian dibanding dengan si pencipta. Si pencipta pasti lebih dulu atau kadim daripada ciptaannya. Kedua-duanya pasti tidak akan sama dan pasti tidak akan pernah sama. Nah, jadi malam hari ini tentang mukhalafatul lil hawadisnya zat Allah Subhanahu wa taala yang tentu berbeda dengan makhluk atau alam semesta.
mungkin sering kita ulas, sering kita sampaikan kemarin. Nah, ada perumpamaan antara zat Allah dengan yang namanya makhluk atau alam semesta. Lalu kemarin kita berilah contoh, misal. Nah, karena ini hanya contoh dan bisa memberi paham kepada diri, supaya kita memahami benar-benar tentang makna daripada zat Allah yang mukhalafatul lil hawadis, yang berbeda, yang tidak akan pernah sama dengan yang baharu tadi. Nah, kemarin contohnya adalah antara air dengan es batu. Air tentu adalah air, es batu adalah es batu. Jadi yang namanya es batu ya es batu, kalau air ya air. Air tidak sama dengan es batu. Tentu pula es batu tidak akan sama dengan air. Dari yang kidam terdahulu itu air, menjadi yang baharu adalah es batu. Jadi es batu tadi yang baharu. Termasuk diri kita. Diri kita ini berasal daripada Allah. Laksana diri yang berasal dari air. Jadi diri itu laksana daripada air tadi. Nah, jadi seutuhnya diri tadi, materialnya, bahannya, zatnya adalah daripada air. Ataupun secara langsung kita sebutkan bahwa seutuhnya diri daripada insan manusia, alam semesta beserta isinya itu, beserta isinya ini, nah ini lalu ke diri tadi. Kalau itu kejauhan katanya, lalu ke ini kepada diri tadi. Lalu bahan dasarnya adalah daripada sang zat tadi, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah dan makhluk adalah berbeda, jauh perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Antara Allah yang kadim dengan makhluk yang muhadas tentu berbeda. Namun perlu diketahui bahannya atau zatnya tidaklah berubah. Zatnya kekal abadi. Jadi zatnya itu baka atau kekal. Jadi zat Allah itu baka atau kekal yang tidak berubah-ubah dari dulu sampai sekarang. Dari awal sampai kepada diri kita, kepada alam semesta, zatnya tidak ada yang berubah, kekal abadi. Namun secara kenyataan bentuk dan rupa antara makhluk dan Tuhan tentu berbeda. Si makhluk tadi seperti yang ada pada diri kita, punya rupa, punya mata. Sekarang tadi kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, kita berjalan dengan kaki, dan lain sebagainya tadi. Tentu bentuk dan rupa berbeda. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi adalah zat awal. Asal daripada diri, daripada insan manusia, asal daripada alam semesta. Tentu antara Allah dan makhluknya berbeda. Namun si makhluk ini 100% dirinya berasal daripada Allah. Walaupun bentuk dan rupanya berbeda tadi, beraneka ragam, bermacam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia dinamakan Bhinneka Tunggal Ika tadi, beraneka ragam, berbagai ragam macam bentuk dan rupa. Seperti jamaah sekarang, seperti kita sekarang nih, ada mungkin banyak orang yang hadir tadi, ada 30-an. Tentu bentuk dan rupanya macam-macam, masing-masing. Nah, jadi disebut dengan muhadas atau tajalli daripada Allah. Jadi makhluk tadi yang muhadas tadi merupakan tajalli atau kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyatanya Allah adalah diri kita nih tadi. Jadi kalau hendak melihat Allah, tajalli Allah, pandanglah dirimu. Nah, melihatlah engkau dengan tajalli atau adanya Allah.
yang nyata berbeda, tidak sama. Jadi yang muhadas ini pun tidak ada yang samanya. Bukan yang hanya yang kadim saja, tetapi diri yang muhadas ini, diri yang baharu, diri kita ini tidak ada yang samanya. Walaupun kembar, serupa, tak ada yang sama. Nah, jadi tetap ada perbedaan, walaupun yang muhadas. Jadi jangan kita kira yang muhadas atau yang baharu ini tidak berasal daripada Allah. Tetap walaupun dia muhadas, walaupun bentuk dan rupanya berbeda daripada asalnya, karena makhluk ini hanyalah tajalli atau kenyataan Allah. Nah, kalau dinaikkan lagi bahasanya, si makhluk atau insan ini karena dia tajalli Allah, nah, jadi Allah hendak menjadikan manusia tadi sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Jadi yang memikul beban amanah daripada Allah adalah daripada diri manusia. Inna lillah. Sesungguhnya diri tadi adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau makhluk tadi, kalau dia mencari Tuhan, mencari Allah, tak akan ketemu. Kecuali dia mengenali dirinya, menyadari dirinya, dan tahu akan dirinya. Dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Sinilah menimbulkan namanya kesadaran. Sadar diri tadi bahwa dirinya ini yang ada sekarang, yang muhadas ini adalah berasal daripada Allah. Jadi hikmahnya di sini bahwa ya makhluk, Tuhan, hamba, Allah. Artinya diri kita ini sadar bahwa diri kita ini adalah yang namanya manusia. Itu merupakan yang muhadas, yang berasal daripada Allah. Jadi sadar diri ya memang makhluk. Tetapi makhluk ini disebut insan adalah sebagai gantinya Allah. Kalau ganti Allah tadi laksana air, ganti air tadi adalah es batu. Jangan engkau cari lagi airnya. Yang ada tuh hanya es batu, itu sudah menjadi ganti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti Allah. Nah, jangan engkau pandang bentuk dan rupanya. Pandanglah kepada diri tadi, engkau lihat dan saksikan bahwa sesungguhnya tidak ada yang ada atau tidak ada yang mewujud ini kecuali hanya daripada Allah. Tanpa adanya Allah, tak adalah diri tadi. Nah, jadi diri tadi adalah senyata-nyatanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bertauhid di sini, belajar ilmu tauhid tadi, kalau kita pandang lewat pandangan perbedaan diri kita di tadi, mensuhud, mari ingat suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Kalau satu nih pandang kepada yang satu memandang kepada yang banyak, tiada lain asalnya daripada Allah. Laksana air tadi asal daripada es batu yang beraneka ragam. Lalu jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi anak kecil. Ya macam-macam bentuk dan rupanya. Yang semuanya tidak ada yang sama sekali. Tidak ada yang sama. Semuanya pasti berbeda. Nah, dari pandang kepada diri, pandang kepada alam, disebutlah sifat mukhalafatul lil hawadis ini berbeda atau tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Jadi yang baharu saja tidak ada yang sama, apalagi yang tadi.
Namun kesemuanya yang baharu, diri kita yang banyak ini tadi dipandang banyak, namun asalnya daripada Allah. Ya anggaplah diri kita nih es batu, Pak Asnawi, Pak Abdul Ghaffar dan lain sebagainya, anggaplah es batu. Nama umumnya disebut es batu, insan, manusia. Lalu punya nama es batu nih tadi. Lalu ada Pak Arbani, ada Pak Asnawi, nama daripada es batu tadi. Jadi nama umumnya disebut insan, manusia tadi. Lalu punya nama, lalu ada Pak Asnawi, ada Abdul Ghaffar, Pak Badru dan lain sebagainya. Semuanya adalah yang baharu. Semuanya adalah yang fana. Semuanya adalah yang tercipta. Semuanya adalah yang binasa atau tidak kekal. Semuanya itu disebut dengan makhluk, dan kesemuanya makhluk itu disebut dengan tajalli nyatanya Allah. Kalau sudah nyatanya Allah, jangan dicari lagi. Jangan lagi bikin repot-repot diri, mempersulit diri sendiri, mencari yang tidak ada, tak akan ketemu. Kalau sudah jadi kue serabi, mencari lagi tepung, tak ketemu. Jadi kalau sudah jadi es batu, itulah ganti Allah. Itulah wakil Allah di muka bumi. Itulah khalifah Allah di muka bumi. Kalau Pak Haji Sulaiman tadi bertanya tentang tafakur. Bertafakur itu artinya berpikir. Berpikir kemana? Tak lagi memikirkan Tuhan, tak lagi memikirkan makhluk bagi orang yang arif billah tadi. Karena dia adalah sudah sebagai gantinya Allah. Jadi dia arif dan bijak berpikir tadi, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tadi. Lalu kemarin ada pengakuan hamba, ada pengakuan Tuhan. Ada Ibu Ajita bertanya tadi, kalau ngaku aku hamba, kufur nikmat. Kalau ngaku aku Allah, aku Tuhan, inilah golongan orang kafir. Jadi sebenarnya diri insan manusia itu yang merupakan yang disebut makhluk itu adalah sebagus-bagusnya bentuk dan rupa dicipta oleh Allah. Karena dia adalah ganti Allah. Misalnya seorang raja punya pengganti. Apakah dia itu bukan raja? Atau engkau hendak beraja lain karena diri insan manusia tadi begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia baharu. Jangan lagi mencari yang kadim tadi, yang baharu nih yang dipikirkan. Karena dia sudah tajalli, jangan lagi mencari air. Atau sudah jadi serabi, jangan lagi mencari tepung. Jangan lagi mencari gandum. Atau mempersulit diri. Jadi manusia tadi atau si makhluk tadi sudah fitrahnya mengganti daripada istana kekuasaan Allah. Karena dia khalifah yang dijadikan Allah sebagai pemimpin. Memimpin dirinya. Memimpin alam semesta tadi. Sehingga dia bertafakur tadi. Bertafakur tadi artinya berpikir di dalam berbuat, bertindak. Nah, kembali kepada makhluk atau yang muhadas ini tadi. Dia berpikir tadi, jangan lagi memikirkan Tuhan. Kalau memikirkan Tuhan pusing, apalagi ngaku Tuhan. Termasuklah kita dalam golongan yang kafir tadi. Atau ngaku diri Tuhan tadi, ada hijab. Apa hijabkah ngaku Allah Ta'ala, ngaku Tuhan? Ini golongan yang kafir kepada Tuhannya. Kemudian lagi mengaku diri tadi hamba, kada ada Tuhan, yang ada tuh hamba aja, makhluk aja. Ini pun kufur nikmat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat pada Tuhan tadi. Kufur nikmat pada dirinya tadi.
Nah, jadi kalau sudah jadi insan yang sempurna itu seperti apa? Ya sudah jadi es batu, jadi serabi, jadi makhluk tadi, jadi insan tadi, itu merupakan anugerah terbesar Allah kepada diri tadi. Jadi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Engkau hendak jadi wali, tak mau makan nasi, tapi makan roti. Engkau mau jadi wali, katanya tak makan nasi, tak makan roti, cuma makan mie. Engkau mau jadi wali, bertapakurnya tadi adalah mengurung diri, berlapar-lapar perut, berhaus-haus diri. Itu namanya menyiksa diri. Sedangkan engkau itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan Allah sebagai gantinya. Kenapa engkau tak mau berpikir tadi? Sudah ganti Allah. Nah, makanya tadi insan itu adalah ganti atau khalifahnya Allah. Walaupun dia tajalli, walaupun dia hanyalah makhluk yang muhaddas yang diadakan. Tapi perlu diketahui, seutuhnya dirinya itu tidak ada yang tidak berasal daripada Allah. Nah, kalau engkau arif dan bijak tadi, tak perlu ngaku jadi Tuhan, tak perlu ngaku jadi hamba. Jadilah insan kamil yang akhlak dan budi pekertinya yang mulia kepada diri tentunya. Karena dirimu tadi adalah khalifah ganti Allah. Walaupun cuma makhluk, disebut makhluk tadi. Nah, jadi hikmah pada malam hari ini yaitu di mana sifat mukhalafatul hawadis tadi berbeda atau tidak sama. Itu bentuk dan rupa. Nah, bentuk dan rupa makhluk dengan Tuhan tadi, bentuk dan rupa tidak sama. Jadi bentuk dan rupa tidak sama tadi. Nah, jadi Allah Ta'ala tadi bertajalli kepada diri makhluk. Seutuhnya diri makhluk itu tajalli Allah. Baik rupanya, baik af'al perbuatannya, baik namanya, dan segala sifat-sifatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ganti Allah. Kalau ganti Allah tadi, nah, aku ciptakan Adam seperti rupa. Karena dia ganti daripada Tuhan, ganti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Adam tak pernah ngaku Tuhan. Nah, kalau kita ini anak cucu Adam banyak yang ngaku Tuhan tadi. Nabi Adam tuh kenal dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Begitu juga para nabi dan rasul. Nah, yang terdahulu tadi Nabi Musa, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Isa, tak pernah mengaku dirinya Tuhan, walaupun dia mengenal Tuhannya. Walaupun dia tajalli daripada Tuhannya, tak pernah ngaku Tuhan tadi. Nah, cuma kenapa diri kita tadi kadang-kadang bisa mengaku Tuhan, disuruh mengenal diri supaya mengenal Tuhanmu. Tapi kadang-kadang kita terpeleset lalu ngaku Tuhan. Nah, ya kapas nami. Kadang-kadang ya ingin disebut tadi tinggi ilmunya. Tapi di sanalah puncak kekafiran daripada diri si makhluk tadi. Kafir dengan Tuhannya, tak mengenal Tuhannya, karena Tuhannya sudah tajalli kepada diri tadi. Nah, sudah jadi ganti Allah. Lalu dia berpikir tadi. Nah, dengan berpikir dia ada inovasi, ada kreasi. Kalau engkau berkurung di kamar saja, berkurung di hutan saja, mengucilkan diri, menyembunyikan diri. Sedangkan Islam tadi menyuruh bertafakur itu lebih baik.
daripada beribadah atau beramal tanpa tafakur. Dengan berpikir kita dapat mencipta sesuatu. Si kita tadi, si hamba, si makhluk tadi, semuanya daripada Allah, baik ilmunya, pikirannya, perasaannya, semuanya daripada Allah. Cuma dia tak mau berpikir. Lalu lagi mencari Tuhan, Tuhan jangan dicari lagi, Allah jangan dicari lagi karena sudah tajalli. Bahkan Allah sudah mengganti kekuasaannya tadi, kekhalifahannya kepada diri si insan tadi. Nah, hendaknya tadi dia berpikir. Nah, berpikir tadi lalu ada kemajuan. Misalnya dalam bidang pertanian, lalu tanam terong dan lain sebagainya, lalu dia ciptakan pupuk ini, pupuk itu dan lain sebagainya. Majulah si insan tadi dengan dia bertafakur, dengan berpikir. Bayangkan kalau orang bertani tadi tanpa berpikir, nah, tak adalah perkembangannya, tak adalah kemajuannya. Sedangkan Islam tadi, orang yang berserah diri kepada Tuhan itu dengan bertafakur ada kemajuan, berpikir. Jadi bertafakur di sini maknanya secara luas yaitu berpikir sebelum kita berbuat akan sesuatu tadi. Termasuk jadi hamba dulu, nunggu dulu perintah Tuhan, itu kalau dalam bahasa kehambaan. Namun bertafakur di dalam di sini adalah senantiasa kita berpikir tadi. Nah, jadi pikiran, akal itu daripada Allah. Perasaan pun daripada Allah juga. Karena manusia tadi sebagai makhluk mengemban amanah Allah sebagai rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat untuk semesta sekalian alam. Si makhluk tadi. Kepercayaannya beraneka ragam. Rupanya beraneka ragam, kelakuannya macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tercela dan lain sebagainya. Semuanya pun yang muhadas ini berasal daripada Tuhan. Namun ketahuilah, hendaknya tadi diri sebagai khalifah ganti Allah tuh hendaknya dia lebih arif dan bijaksana tadi. Arif dan bijaksana kepada diri. Tentunya kalau hati dirinya merasa sakit, tentu dia tak menyakiti orang lain. Ini yang dinamakan arif dan bijak. Kalau engkau tak mau dicubit orang lain, jangan mencubit orang lain. Kalau engkau sakit dipukul orang lain, jangan memukul orang lain. Tak guna ilmu yang tinggi-tinggi. Nah, kalau tidak melaksanakan tadi daripada amanah Tuhan tadi. Nah, artinya dengan bertafakur, berpikir tadi, kalau aku menyakiti orang lain, lalu dengan perasaan, kalau kupukul dia, nah, lalu digunakanlah perasaan. Dari berpikir, lalu adanya perasaan hati tadi. Ini si muhadas, si makhluk tadi. Mana perasaannya daripada Tuhan, akalnya pun daripada Tuhan juga. Nah, lalu dengan akal tadi berpikir, bila menyakiti orang lain bagaimana? Lalu dia rasakan pada diri, oh ternyata sakit. Nah, begitu pula tak mau menyakiti orang lain. Nah, dengan bertafakur tadi kemajuan akan tercipta, kedamaian akan tercipta. Peperangan tak akan terjadi kalau orang mau berpikir. Tapi kalau orang tak mau berpikir, dia pikir pendek saja tadi, tak mau ambil risiko, tak mau berpikir, tentu kedamaian tak akan tercipta. Sering baca Al-Quran tapi tak mengerti. Maka dari itu sebagai makhluk Allah yang muhadas ini tadi, sebagai pengemban amanah Allah, hendaklah kita menjadi rahmat untuk diri kita dan alam semesta. Tak perlu ngaku jadi Tuhan. Nah, karena dirimu sudah tajalinya Allah. Tak perlu lagi mencari Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah tajali kepada diri tadi, sudah tajali. Nah,
Nah, jadi jangan jadi apa dari pertanian Pak Haji Sulaiman tadi lalu melebar dengan bertafakur menciptakan obat, menciptakan teknologi dan lain sebagainya. Ini Islam harus bangkit. Jangan tafakurnya di hutan, di gunung. Nah, bertafakur tadi. Tuhan tuh jauh tidak dengan dirimu. Apakah perlu di hutan? Nah, di mana kita telah belajar makrifat tadi, kemana engkau menghadap wajah, engkau selalu bersama dengan Tuhanmu, engkau melihat dengan Tuhanmu. Nah, kemana saja engkau, di mana saja bertemu dengan Tuhan. Tak perlulah engkau bersusah payah ke hutan, ke gunung, ke gurun tadi. Nah, yang disunyikan tuh hati, perasaan diri daripada lalai ingkar dengan Tuhan. Supaya kita tadi lebih maju menghadapi kehidupan dunia sekarang. Jangan sampai orang sufi, orang makrifat tadi ketinggalan. Nah, jadi di sini tadi hikmahnya bahwa si hamba ini nyata daripada Tuhan, tajalli daripada Tuhan, itu yang pertama. Daripada sifat muhalafatul lil hawadis, berbeda tidak sama dengan sesuatu, si Tuhan tadi ya jelas. Cuma perlu diketahui bahwa diri yang muhadas, si makhluk ini tiada lain daripada Allah. Walaupun dia bukan Allah, walaupun dia bukan Tuhan, cuma kenyataannya dicipta daripada rupanya pula. Nah, hendaklah itu kita arif dan bijak tadi. Nah, kita ini lebih mulia daripada malaikat. Cuma kalau si insan manusia yang dianugerahkan Allah amanah yang begitu besar tadi berperilaku buruk, tentu lebih hina dan tercela daripada binatang.